Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Salat dan salam semoga tercurahkan untuk Rasulullah, keluarga beliau dan para sahabat serta orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd. Ahibati fillah, bersama panggilan Allah yang ke-12. Tidaklah Allah memanggil hambanya kecuali untuk kebaikan hambanya. Maka hendaklah kita mendengarkan panggilan Allah. Isi panggilan Allah itu bisa jadi perintah dan bisa jadi larangan. Dan kedua-duanya untuk kebaikan umat manusia. Di surah Ali Imran ayat 100 dan 101, Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan akan bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu. Dan Rasulullah Muhammad SAW pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jamaah rahimakumullah. Kita lihat nih, umat Islam hidup bersama pemeluk agama lain. Tapi seorang muslim harus menunjukkan identitas dia. Dia berbeda. Kenapa berbeda? Karena dia tidak menyembah kecuali Allah sahaja. Di ayat ini Allah Azza wa Jalla mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mengikuti sebagian orang-orang Nasara, sebagian orang-orang Yahudi, kita lihat ada muslim yang belajar di Amerika. Belajar apa engkau di sana? Ada yang belajar di Eropa. Apa yang kau kaji di sana? Kalau yang kau kaji sesuatu yang urusannya duniawi, ilmu yang mereka miliki untuk mengembangkan dunia dan teknologi, tafadhol. Kalau memang di negerimu tidak ada. Tapi kalau di sana engkau belajar agama, lalu dosenmu itu non-muslim, akan mengajarkan kepada dirimu hal-hal yang menyebabkan engkau keluar dari Islam. Ini Allah yang mengatakan, kalau kalian taat dan patuh kepada mereka, ini para orientalis, orang-orang non-muslim yang mengkaji Islam, kemudian membuka fakultas studi Islam. Murid-muridnya datang dari berbagai penjuru dunia. Maka kita lihat, muncullah gerakan-gerakan atau kelompok-kelompok yang menentang Islam itu sendiri. Kalau kita lihat
munculnya Islam liberal. Dari mana sih? Dari siapa? Coba kita lihat. Kita ikutin tuh. Orang-orang yang menyuarakan Islam liberal. Ujung-ujungnya nanti ternyata dia mentaati sebagian ahlul kitab. Yang mereka tahu Islam ini benar. Tapi kesombongan mereka, syahwat mereka, maka mereka berusaha untuk merusak agama Islam. Dengan cara apa? Dikirim tuh benih-benih dari Indonesia, dari Mesir atau dari manapun, yang kemudian mengkaji Islam di negeri non-muslim. Guru-gurunya non-muslim atau guru-gurunya muslim yang sudah cetakan mereka. Jadi awalnya non-muslim, terus muncul generasi selanjutnya sudah Islam. Tapi hasil cetakan mereka sama persis dengan mereka atau bahkan lebih parah. Mereka menyimpan kebencian kepada agama ini. Berusaha di otak-atik. Ada yang nggak percaya sama malaikat nantinya, ada yang nggak percaya sama takdir. Ada nanti kelompok yang cetakan mereka itu mengatakan semua agama sama. Ternyata di surah Ali Imran ayat 100-101 Allah udah mengatakan, kalian bakal kafir ketika mentaatin mereka. Yang seharusnya kita taatin siapa? Maka Allah katakan, wa kaifa takfur? Gimana kalian bisa kafir? Itu ceritanya gimana? Awalnya beriman, tahu-tahu jadi kafir. Wa antum tutla alaikum ayatullah. Sedangkan di tengah-tengah kalian ada Al-Quran yang dibaca. Wa fikum rasul, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ada sunnahnya. Maka di sini disebutkan tentang solusi dalam permasalahan, dalam fitnah yang ada, dalam kekacauan munculnya sekte-sekte yang berusaha untuk menolak Islamnya Rasulullah SAW. Mereka mengatakan itu udah tidak relevan ya, itu cocoknya di masa pada waktu itu. Muncul kelompok lagi yang berusaha untuk meragukan Al-Quranul Karim. Ada salah satu tokoh liberal yang mengarang kitab lobang-lobang hitam agama. Muncul lagi yang ingin melegalkan seks sebelum pernikahan. Coba kita lihat gurunya siapa, berguru kepada siapa gurunya itu, nanti ujungnya ahlul kitab, para orientalis. Di sini Allah menyebutkan, kalau engkau ingin selamat, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada As-Sunnah. Islam ini udah sempurna, nggak perlu dimodifikasi, nggak perlu ditambahin. Islam ini akan mampu bertarung dengan kemajuan zaman sekarang. Tapi yang jadi masalah, ada yang ketakutan, nggak ingin itu terjadi. Maka ada yang berusaha untuk memisahkan Islam dari urusan dunia. Ada lagi yang berusaha, nggak apa-apa Islam masuk, tapi Islam yang mereka sudah ciptakan. Lalu Allah mengatakan, wa man ya'tasim billah, barang siapa yang berpegang teguh dengan agama Allah, dengan Allah Azza wa Jalla, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka itu orang yang diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi kalau berpikir kita mau ikut Islam yang mana Ustaz, sekarang semua punya model-model Islam, udah Islamnya Rasulullah SAW, Qurannya udah ada. Dengan penafsiran siapa? Ya penafsiran Rasulullah SAW. Engkau pikir Nabi SAW tidak faham sehingga harus dibikin lagi penafsiran? Kalau nggak ditemukan ya tafsiran para sahabat Nabi, tafsiran tabi'in, tapi bukan tafsiran ahlul kitab. Bahkan ada non-muslim di Indonesia yang menafsirkan beberapa ayat yang oleh tokoh agama Islam itu disanjung, dikasih kata pengantar. Ini yang Allah katakan, kalau kalian taat nurut sama mereka, maka kalian akan kafir setelah beriman. Tapi nggak sadar, merasa tetap beriman. Maka
maka taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan pada akhirnya semua yang bertikai akan diselesaikan pertikaian itu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Nantikan panggilan Allah yang ke-13 pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.